Yuk. Sok gerak. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurel Loren Citra Wilkia dengan NPM 2423. Perkenalkan, saya Alda Oliavika dengan NPM 2420. Kami akan membahas optimasi prediksi kualitas produk PT Samsul menggunakan pendekatan machine learning, regresi polinomial, dan k-nearest neighbors. Oke, sebelum itu kita akan pantun terlebih dahulu. Cakep teh. Belum, Kak? Oke. Bang Bokir beli itik. Cakep. Belinya di Bengkulu. Cakep. Kita ini memang cantik. Bikin Pak Bahar senyum mulu. Lanjut Kak, kita fokus. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu yang pertama kualitas produk krusial untuk daya saing manufaktur di pasar kompetitif. Yang kedua itu TQM itu kurangi cacat pemborosan tingkatan efisiensi. Yang ketiga itu ada resiko produk cacat, yaitu rework, recall, hilang loyalitas pelanggan. Yang keempat itu fokus, yaitu model prediksi quality index dan grade menggunakan data analitik. Kemudian ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada model prediksi quality index. Nah, yang kedua itu klasifikasi quality grade. Yang ketiga itu akurasi model. Yang keempat itu variabel. Nah, ya ada lagi tujuan dan manfaatnya. Ya, tujuannya itu metode objektif prediksi indeks dan grade. Yang kedua itu deteksi dini kualitas rendah. Yang ketiga dukung keputusan produksi. Dan manfaatnya itu ada konsistensi mutu dan tingkat kepuasan konsumen dan daya saing. Oke, ada desain penelitian. Nah, yang pertama itu ada pendekatan kualitatif, analisis numerik, data sintesis, prediksi quality index, kemudian analisis hubungan variabel. Kemudian diagram alirnya itu ada studi literatur, pembuatan sintesis, pre-processing data, analisis statistik, terus regresi linear, KNN, evaluasi, interpretasi. Nah, tujuannya itu nentuin faktor penentu kualitas, ngedukung pengambilan keputusan, dan model evaluasi kualitas terukur. Kemudian tahapannya itu yang pertama ada pembangkitan data, pemodelan, evaluasi, lalu interpretasi hasil. Dan pembuatan data sintesisnya itu dibangun menggunakan 5.000 data dan disusun. Yang pertama itu ada harga produk dari 1 sampai 10 juta rupiah. Terus reliability 1 sampai 5. Kemudian di mapping jadi kategori yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Kemudian durability dari 0,1 sampai 10 tahun. Kemudian serviceability, dan yang terakhir quality index. Kemudian permodelan regresi linear itu meliputi yang pertama pembagian data, yang kedua pelatihan model, yang ketiga pengujian model, yang keempat evaluasi. Dan model regresi itu dihasilkan nilai R² sebesar 0,7 yang menunjukkan bahwa 72% itu variasi quality indexnya dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Kemudian permodelan k-nearest neighbors yaitu KKN diambil dari encoding label kategori, standarisasi fitur, pelatihan model, evaluasi akurasi. Model KKN ini juga nunjukin bahwa akurasinya sebesar 96% yang nandain sangat baik dalam membedakan kategori kualitas produknya. Nah, kemudian pembentukan quality grade-nya itu ada kurang dari P5 itu berarti low quality, sekitar P5 sampai P50 itu moderate quality, lebih dari P50 itu excellent. Nah, statistiknya yang pertama median mean modus, yang kedua itu variansi, yang ketiganya minimum maksimum range, yang keempatnya Q1, Q2 dan IKIR. Kemudian data exploration. Nah, statistik deskriptif. Yang pertama itu jumlah baris dan nama kolom. Datanya itu jumlah barisnya ada 5.000 data, jumlah kolomnya ada 6 variabel. Yang diliputi yang pertama ada harga produk, yang kedua reliability, yang ketiga durability, yang keempat serviceability, yang kelima quality index, yang keenam quality grade. Nah, kemudian ada variabel independen dan dependent. Nah, independennya itu ada apa aja sih? Ada harga produk, reliability, durability, serviceability. Kalau dependennya itu ada quality index dan quality grade. Nah, ada teknik pemusatan data atau mean median modus. Didapat harga produknya meannya 5.000, sekitar 5.000, mediannya juga 5.000, modusnya sekitar 1.000, dan durability-nya ada
5.000, 5.000, 2.000, dan quality indexnya 35.000, 33.000, dan 5.000. Nah ini tuh nunjukin bahwa distribusi datanya berada dalam kondisi relatif seimbang tanpa adanya pergeseran nilai ekstrim yang signifikan. Dan kemudian penyebaran datanya itu seperti di gambar, dan quality indexnya itu memiliki variasi yang terbesar, itu nandain berarti perbedaan kualitas yang cukup lebar. Kemudian harganya itu lebih terdistribusi seragam ya, yang mencerminkan kondisi pasar yang relatif stabil. Kemudian lokasi datanya itu distribusi hasilnya didapat excellent kurang lebih 2.500 data, moderate-nya kurang lebih 2.450 data, low-nya itu kurang lebih 50 data. Nah, visualisasi datanya itu mencakup histogram harga produk, durability, quality index, dan box plot variabel numerik. Penghapusan kolom tidak informatif. Itu data awal mengandung kolom unnamed 0 yang merupakan indeks otomatis dari proses penyimpanan CSV, dan kolom tersebut itu tidak memiliki nilai informasi sehingga dihapus buat menghindari redundansi data. Nah, kemudian transformasi variabel kategorikal, itu variabelnya ada reliability sama serviceability. Tekniknya ya seperti gambar di sana juga. Kemudian ada pemeriksaan dan penanganan missing value, itu berdasarkan data seluruh atribut tidak memiliki nilai kosong. Keputusannya itu tidak dilakukan imputasi. Nah, kemudian penanganan outlier itu ada durability sama quality index. Namun berdasarkan domain knowledge, nilai tersebut itu masih berada dalam variasi realistis. Oke. Normalisasi data untuk model KKN. Nah, itu tuh analisis korelasinya digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen sama quality index. Dan hasil korelasinya itu nunjukin bahwa semua variabel memiliki korelasi positif. Terus temuan utamanya ada harga produk, durability, reliability, sama serviceability. Dan pembagian datanya itu di 5.000 data itu dibagi jadi 80% sebagai training data dan 20% sebagai testing data. Kemudian untuk memprediksinya pakai quality index sama quality grade. Dan regresi linearnya itu MLR-nya itu bisa dilihat didapat iterasi terbaiknya ada 1.000 gitu. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Lalu ada regresi linear berganda atau MPR, yang dimana bisa dilihat R-square yang paling bagus itu ada di degree ke-6 sebanyak 0,876, dan ada evaluasi performa model MLR versus MPR, yang dimana pada MLR itu R-square-nya 0,86 dan pada MPR itu R-square-nya 0,99, yang dimana berdasarkan hasil pengujian, regresi polinomial degree 2 memiliki performa yang paling optimal karena memberikan nilai error yang paling rendah dan akurasi paling tinggi. Lalu ada model klasifikasi Canary-Snake-Bor, yang dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 96,2%, menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam mengenali pola kualitas produk yang terdapat pada dataset. Yang dimana bisa dilihat kalau confusion matrixnya terbaik itu ada di K sama dengan 4. Lalu ada model klasifikasi Canary-Snake-Bor pada analisis confusion matrix, yang dimana pada low class pola numerik menunjukkan cukup jelas. Ada moderate class yang memiliki tumpak tindih dengan kelas excellent, dan terakhir itu ada excellent class, model sangat baik mengenali karakteristik produk berkualitas tinggi. Lalu ada faktor penyebab akurasi tingginya, yang dimana ada fitur numerik, quality index, distribusi data yang stabil, dan normalisasi data yang seimbang. Lalu rekomendasi untuk pengembangan modelnya ada K-optimal, menggunakan grid search, menambah jumlah data pada kelas moderate, mengembangkan fitur turunan, serta menggunakan validasi berkala. Nah, lalu ada analisis prediksi data ANSYN tahun 2025, yang dimana kita itu berdua mendapat data yang ditunjukkan di PPT ini, yang dimana ada harga 6,54 sampai 9,8, reliability dari sangat rendah ke sedang, durability-nya 4,8 sampai 6,3, serviceability-nya dari repair and replacement sampai repair, quality index dari 33,12 sampai 57,82, dan grade-nya dari excellent ke excellent kembali.
Analisisnya ada harga produk dan durability menjadi faktor dominan. Reliability tidak selalu menentukan kelas akhir. Kategori moderate muncul pada nilai quality index di rentang rendah. Serviceability memiliki pengaruh kecil terhadap kelas akhir. Nah, keselarasan prediksi model dengan data aktual yang dimana model menunjukkan kemampuan yang baik, lalu pola data berada dalam domain data training sehingga prediksi tetap akurat. Kombinasi quality index juga bekerja dengan stabil dan konsisten. Nah, rekomendasi dari kita untuk perusahaan Samsul adalah menggunakan model sebagai screening awal, penentuan prioritas, menjadikan quality index sebagai parameter utama, melakukan pembaruan model berkala untuk mengantisipasi perubahan, dan yang terakhir adalah mengembangkan dashboard monitoring secara real time. Nah, kesimpulannya, prediksi terhadap data tahun 2025 menunjukkan bahwa model dapat memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Produk dengan spesifikasi tinggi cenderung masuk kategori excellent, sedangkan produk dengan karakteristik menengah terklasifikasi sebagai moderate. Hal ini membuktikan bahwa model regresi dan KKN sangat layak digunakan sebagai alat bantu perusahaan Samsul dalam evaluasi kualitas produk. Sekian presentasinya, kita akhiri dengan pantun gitu ya Teh. Boleh Kak. Boleh. Dikulum dikunya. Cakep. Wassalamualaikum semuanya. Cukup sekian presentasi dari kami. Karena presentasi terlalu lama itu tidak bagus, seperti hubungan kamu dengan dia tanpa status. Udah Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan ketawa.